Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem gerak. Untuk kompetensi dasarnya ialah 3.4 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Dan 4.4 yaitu menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat menjelaskan pengertian rangka, macam-macam bentuk tulang, proses pembentukan tulang, skeleton aksial dan skeleton apendikular, struktur tulang pada sistem gerak, pengertian persendian, macam-macam persendian, pengertian otot, macam-macam otot, mekanisme kerja otot, pengertian gerak antagonis, macam-macam gerak antagonis, dan berbagai macam gangguan pada sistem gerak. Yang pertama yaitu pengertian rangka. Rangka adalah susunan tulang-tulang dengan sistem tertentu. Macam-macam bentuk tulang. Yang pertama yaitu tulang pipi yang berbentuk pipi, contohnya tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang kedua, tulang pendek berbentuk kubus atau pendek tidak beraturan, contohnya tulang ruas-ruas tulang belakang, pangkal lengan, dan pangkal kaki. Tulang ini memiliki inti tulang spongiosa yang dikelilingi tulang kompak. Yang ketiga, tulang pipa. Tulang pipa terdiri atas epifisis atau bagian ujung tulang yang membesar, seperti bongkol, dan diafisis bagian tengah tulang di antara dua epifisis. Yang keempat, tulang tak berbentuk, memiliki bentuk yang tidak teratur. Tulang ini memiliki bentuk seperti pipa, pendek, atau pipi, contohnya wajah dan tulang belakang. Proses pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang atau osifikasi pada tulang pipa terjadi dalam beberapa tahap, yaitu penulangan diawali dari tulang rawan yang banyak mengandung osteoblast. Bagian yang paling banyak mengandung osteoblast adalah epifisis dan diafisis. Selanjutnya, terjadi perkembangan pusat osifikasi primer yang disertai dengan perluasan bone collar. Pada bagian sentral tulang terjadi perombakan sel-sel tulang atau reabsorpsi tulang, sehingga pembuluh darah mulai masuk dan terbentuklah rongga sumsum tulang. Pembentukan pusat osifikasi sekunder muncul pada setiap epifisis. Osifikasi sekunder ini menyebabkan pemanjangan tulang. Selanjutnya, skeleton atau kerangka tubuh. Kerangka tubuh atau skeleton dibagi menjadi skeleton aksial dan skeleton apendikular. Yang pertama, skeleton aksial. Skeleton aksial dibagi menjadi 1. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri atas 28 buah tulang. Tulang ini mempunyai fungsi yang amat penting, yaitu melindungi otak, mata, dan telinga bagian dalam. Tulang ini berfungsi untuk membentuk wajah. Baiklah, ini adalah struktur dari tulang tengkorak. Yang kedua, tulang belakang. Tulang belakang terdiri atas 33 buah ruas tulang yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 24 ruas vertebra atau tulang belakang yang terdiri atas 7 ruas vertebra cervical atau tulang leher, 17 ruang vertebra thoracic atau tulang punggung, dan 5 ruas vertebra lumbaris atau tulang pinggang, dan 5 ruas sacrum atau tulang kelangkang, dan 4 ruas koksik atau tulang ekor. Ruas-ruas pada tulang sakrum dan tulang koksik telah menyatu semenjak masa embrio. Tulang belakang terdiri atas karpus yang memiliki 3 tonjolan spinalis, yaitu processus transversus, processus anterior, dan processus posterior. Nah, berikut adalah struktur dari gambar tulang belakang. Yang ketiga, tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada terdiri atas kepala, badan, dan ekor.
Pada tulang dada melekat tulang rusuk yang terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Tulang dada beserta tulang rusuk dan tulang punggung membentuk rongga dada yang di dalamnya terdapat organ penting seperti paru-paru dan jantung. Berikut adalah gambar tulang dada dan tulang rusuk. Ini adalah tulang dada dan ini adalah tulang rusuk. Yang kedua, skeleton apendikular. Skeleton apendikular dibagi menjadi tungkai atas, yaitu terdiri atas tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, 8 buah tulang pergelangan tangan, 5 buah tulang telapak tangan, dan 14 buah tulang jari. Baiklah, ini adalah gambar dari tungkai atas. Yang kedua, tungkai bawah. Tungkai bawah terdiri atas tulang pinggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Pada tulang telapak kaki terdapat satu tulang yang berukuran besar, yaitu tulang tumit atau calcaneus. Selanjutnya, pengertian persendian. Persendian adalah jaringan penyambung yang menyambungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Macam-macam persendian. 1. Sinartrosis. Persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Ini disebut dengan sinartrosis. Contohnya pada tulang-tulang kepala. Yang kedua, ampiartrosis. Ialah persendian tulang dengan gerakan yang sangat terbatas. Contohnya, ampiartrosis dibagi menjadi dua, sikondrosis dan syndesmosis. Sikondrosis, contohnya pelekatan tulang dada dan tulang iga, sedangkan syndesmosis contohnya persendian yang dihubungkan oleh jaringan penyambung. Yang ketiga, diartrosis, ialah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain yang dihubungkan oleh persendian. Persendian diartrosis dapat dibagi menjadi beberapa macam sendi, yaitu 1. Sendi putar. Persendian yang memungkinkan adanya gerakan rotasi atau berputar. Contohnya ialah tulang tengkorak dengan tulang atlas, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Yang kedua, sendi engsel, yaitu sendi yang menyebabkan gerakan satu arah karena berporos satu. Contohnya, hubungan tulang pada siku, lutut, dan jari-jari. Yang ketiga, sendi pelana, ialah persendian yang membentuk sendi seperti pelana dan berporos dua. Contohnya, terdapat pada ibu jari dan pergelangan tangan. Yang keempat, sendi peluru, ialah persendian yang memungkinkan gerakan yang lebih bebas. Contohnya, hubungan tulang panggul dengan tulang paha dan tulang belikat dengan tulang atas. Gambar di samping ini ialah gambar macam-macam sendi yang ada pada persendian diartrosis. Selanjutnya, pengertian otot. Otot adalah alat gerak aktif karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Kontraksi otot menyebabkan tulang yang dilekatinya dapat bergerak. Selain itu, otot mempunyai peranan dalam memberikan bentuk luar tubuh bersama dengan rangka. Macam-macam otot. Yang pertama, otot lurik merupakan otot yang melekat pada tulang rangka sehingga jika otot berkontraksi menyebabkan tulang bergerak. Yang kedua, otot polos terdapat pada dinding pembuluh darah, dinding saluran pencernaan, paru-paru, dan ovarium. Otot ini bersifat lambat, bereaksi dalam menerima rangsang, tetapi tahan terhadap kelelahan dan bekerja di bawah tekanan saraf tak sadar. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung dijumpai hanya pada dinding jantung. Strukturnya menyerupai otot lurik, tetapi nukleus terletak di tengah sel dan memiliki percabangan. Berikut adalah gambar macam-macam otot. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Selanjutnya, pengertian gerak antagonistik. Gerak antagonistik adalah gerak berlawanan antara dua atau lebih otot yang mengendalikan gerak pada suatu bagian tubuh. Contohnya, otot bisep dan trisep pada lengan. Macam-macam gerak antagonistik.
Yang pertama, fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerak otot flexor sehingga bagian tubuh menekuk, misalnya menekuknya lutut dan siku. Sedangkan ekstensi merupakan gerakan otot ekstensor untuk meluruskan kembali bagian tubuh yang telah ditekuk, misalnya meluruskan kaki atau siku. Berikut adalah gambar dari gerak fleksi ekstensi. Yang kedua, abduksi dan aduksi. Abduksi adalah gerakan anggota tubuh menjauhi sumbu tubuh, misalnya merentangkan tangan sehingga sejajar dengan bahu. Sedangkan aduksi ialah gerakan anggota tubuh mendekati sumbu tubuh, misalnya menegakkan tangan kembali setelah direntangkan. Yang ketiga, pronasis dan supinasi. Pronasi ialah gerakan memutar telapak tangan dan jari, sedangkan supinasi adalah memutar telapak tangan dan jari untuk menengadah. Yang keempat yaitu depresi dan elevasi. Depresi adalah gerakan menurunkan anggota tubuh, sedangkan gerakan elevasi adalah mengangkat anggota tubuh. Macam-macam gangguan pada sistem gerak. Yang pertama, gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang dibagi menjadi gangguan fisiologis, gangguan fisik, dan gangguan tulang belakang. Gangguan fisiologis, contohnya rakitis, ialah penyakit tulang karena kekurangan vitamin D. Mikrosepalus ialah pertumbuhan tulang tengkorak yang terhambat karena abnormalitas tirosin sehingga ukuran kepala menjadi kecil. Hidrosepalus ialah suatu kelainan yang ditandai dengan pengumpulan abnormal cairan spinal dan terjadi pelebaran serongga otak sehingga kepalanya membesar. Akromegali yaitu penyakit pada tulang pipa yang menebal karena kelebihan somatotropin bersifat lokal. Sedangkan osteoporosis ialah penurunan berat tulang karena osifikasi dan terjadi penghambatan reabsorpsi bahan tulang. Selanjutnya, gangguan fisik, diantaranya yaitu fraktura. Ialah apabila tulang yang retak tidak sampai menyebabkan organ lain terluka atau dapat pula menyebabkan otot dan kulit terluka. Green stick. Apabila tulang mengalami retak sebagian dan tidak sampai memisah. Selanjutnya, hominidate, yaitu apabila tulang mengalami retak menjadi beberapa bagian tetapi tidak sampai keluar dari otot. Selanjutnya, gangguan tulang belakang. Kedudukan tulang belakang dapat berubah atau bergeser dari kedudukan normalnya. Contohnya yaitu lordosis. Jika tulang pinggang melengkung ke depan sehingga kepala tertarik ke belakang. Selanjutnya, kiposis, yaitu jika tulang punggung melengkung ke belakang sehingga orang menjadi bungkuk. Dan skoliosis, yaitu jika tulang belakang melengkung ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya, gangguan pada persendian. Contohnya yaitu dislokasi, yaitu pergeseran kedudukan sendi karena perubahan ligamen. Ankilosis, persendian yang tidak dapat digerakkan, dan artritis ialah peradangan pada persendian yang disertai dengan rasa sakit untuk digerakkan. Selanjutnya, gangguan pada otot, yaitu ada kejang otot yang terjadi apabila otot terus-menerus melakukan aktivitas sampai akhirnya tidak mampu lagi berkontraksi karena kehabisan energi. Ada juga tetanus, yaitu otot terus-menerus mengalami ketegangan karena infeksi bakteri Clostridium tetani yang menghasilkan toksin. Ada atrofi seperti